Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata al-mudhnibah bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita saat ini sudah berada di sepertiga terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah 10 atau 11 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Pertama kita berdoa, mudah-mudahan jenengan yang hadir semua di sini dan seluruh keluarga kita, juga kaum muslimin dimanapun berada, Allah memanjangkan umur kita. Karena memang tidak ada jaminan bagi kita semua bisa berjumpa dengan Ramadan. Ramadannya pasti datang, tapi kitanya wallahu alam, kita semua berjalan di atas takdir Allah. Takdir ajalnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan kepada kita. Wa likulli ummatin ajal. Karena setiap umat, setiap kumpulan manusia seperti ini, kita semua itu ada batasan waktunya dalam hidup ini. Atau ayat yang sering kita sangat familiar di telinga kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Walaupun insyaallah jamaah sekalian kita optimis, insyaallah semua panjang umur bisa berjumpa dengan Ramadan. Jenengan bisa lihat, merenung sejenak detik ini jamaah sekalian, lihat kanan kiri atau sebagian dari keluarga kita. Ini hari ini keluarga saya tidak bisa takziah, tapi insyaallah nanti kita ke sana. Hari ini meninggal dunia, tidak bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan yang mendahului kita ini, ma'asyar muslimin, diterima amal salehnya, diampuni semua dosa dan salahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tapi kata Nabi, na'am, hum sabiqun, mereka sedang mendahului kita sesuai dengan takdir ajalnya. Tapi pada hakikatnya kita ini wahum lahiqun, wa nahnu lahiqun, dan kami semua akan menyusul. Kapan? Wallahu alam. Tidak ada jaminan loh Bapak. Jangankan sampai 10 hari ke depan, Jumat depan belum tentu kita bisa hadir di sini. Minta pada Allah panjang umur, optimis, sehingga bisa berjumpa dengan bulan yang sangat mulia ini. Sekaligus sisipkan pula, minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak hanya panjang umur, tapi juga panjang umur dalam kondisi sehat walafiat. Apalah artinya kita jumpa Ramadan tapi kita sakit. Kalau sakit, pasti sudah kita tidak bisa berpuasa. Peluang karunia besar ini, inti ibadah itu
tidak bisa kita laksanakan kalau kita sakit. Kalau sakit, kita juga tidak bisa salat malam, salat tarawih. Padahal puasa dan salat tarawih ini jamaah sekalian dua-duanya akan menghapus dosa-dosa kita yang sudah lewat ini. Kalau sudah kita sakit, hasbunallah wa ni'mal wakil, mudah-mudahan sehat semuanya insyaallah. Kita ini juga tidak bisa membaca Al-Quran dengan tenang, dengan tumaknina. Target-target ingin menghatamkan sekali dua kali terganggu oleh sakit kita. Wa sihhataka qabla maradik. Diingatkan sama Nabi, jaga kesehatanmu itu. Ayo Pak, saya jadi merenung juga. Kenapa dulu para sahabat mendekati Ramadan, terlepas jenengan suka atau tidak suka, mereka bekam. Ya, semangatnya saya ngambil spiritnya saja, ma'asyar muslimin. Spiritnya itu mereka ingin sehat sebenarnya. Saya tidak ingin sakit di bulan Ramadan. Karena di bulan inilah ma'asyar muslimin, Allah menuangkan karunia besarnya min khasaisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekhususan umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ramadan Mubarak ini. Di bulan ini ada puasa dan rukun Islam bagi kita. Di bulan ini ada salat malam. Jarang-jarang kita salat malam, justru satu bulan penuh kita akan salat malam di awal waktu yang namanya salat tarawih. Di bulan ini diturunkan Al-Quran. Di bulan ini ma'asyal muslimin, kalau bahasa Nabi di hadis yang sempurna itu, sufidatis syayatin. Mulai malam pertama Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin. Semua setan-setan, wa maradatil jan, dan jin-jin marid, jin-jin bengis itu yang menjadi anteknya setan, tidak mampu menggoda manusia. Ini kalau bahasa para ulama-ulama salaf, ini memang aslinya begitu, Pak. Memang sengaja dibelenggu, bukan kata-kata kiasan ini, ma'asyar muslimin. Takdiran wa ihtiraman li ummati Muhammad. Ini bentuk pemuliaan Allah kepada kita, bentuk penghargaan Allah kepada kita. Karena Allah faham betul, ma'asyar muslimin, kita ini umat apa? Umat minimalis, Pak. Yang secara umur kita hanya 60-70 tahun rata-rata. Umat-umat sebelum kita, ma'asyar muslimin, itu umurnya di atas 100 tahun, ratusan tahun. Bahkan Nabi Allah Nuh saja itu berdakwanya 950 tahun, kalah kita. Jadi jumlah peribadatan kepada mereka. Tapi Allah cinta sama kita, Allah memahami betul. Umat akhir zaman ini, umat Rasulullah, kita semua ma'asyar muslimin dimuliakan oleh Allah dengan datangnya bulan yang sangat mulia ini, Ramadan Mubarak ini. Sehingga jenengan merasakan betul bagaimana di bulan Ramadan itu nikmat beribadah kepada Allah, karena tidak ada intervensi jin dan setan. Kata guru saya, untuk melihat siapa kita sebenarnya, aslinya kita, karakter kita sebenarnya, lihatlah di bulan Ramadan itu. Kalau di bulan Ramadan kita hobinya tidur, memang jago tidur, Pak. Aslinya tukang tidur, karena kita tidurnya tidak diintervensi oleh jin dan setan. Kalau di bulan Ramadan sampean masih suka mengumpat, memfitnah, mengadu domba, menggunjing orang, suka bujuan, suka berbohong, itu sifat dasar kita begitu, ma'asyar muslimin. Karena jin dan setan sedang tidak mengintervensi kita, saudara sekalian. Bisa kita lihat siapa kita di situ. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah. Walam yughlaq minha babun. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup, dibuka semuanya lebar-lebar. Ini sekaligus kabar gembira dari Allah. Tak pantas umat Muhammad berjumpa dengan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan tidak bisa masuk surgaku. Tak masuk akal ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa uliqat abwabun niran, semua pintu neraka ditutup semuanya, Pak, rapat-rapat. Ini bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Walam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Kok bisa umat Muhammad masuk Ramadan kok masih nyemplung pula ke neraka itu? Gimana ini, Pak? Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah turun ke langit dunia loh. Wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam Allah turun ke langit dunia ini, Pak. Memproklamirkan dirinya, menawarkan dirinya kepada kita. Hal min sa'ilin
Adakah dari hambaku yang mau memohon, meminta kepadaku? Hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang mau istighfar, minta ampun kepadaku? Hal min taibin, adakah dari hambaku yang mau bertobat kepadaku? Semua yang kita minta direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian besar ma'asyiral muslimin kalau kita santai Pak menghadapi ini. Saudara, tidak hanya itu, kemudian Allahu Akbar, semua amal-amal kita Pak yang baik-baik ini dilipat gandakan pahalanya. Di luar nalar Allah menghambur-hamburkan keberkahannya, rahmatnya, ridhonya, ampunannya, dan berbagai macam karunia-Nya Allah berikan kepada kita. Subhanallah ikhwatal iman. Dan nanti jenengan akan dipertemukan dengan satu malam Pak. Ini juga tidak kun fayakun. Malam ini Pak, sampai Nabi mengatakan faman harramaha faqad hurrim. Kalau sampai ada umatku tidak diharamkan, tidak bisa berjumpa dengan malam ini, maka berbagai macam kebaikan terharamkan bagi orang ini semuanya. Ini karunia luar biasa. Kalau jenengan bisa berjumpa dengan malam ini dengan amal saleh, apapun bentuk amal saleh, pada malam itu malam Al-Qadar, jemaah sekalian, itu seakan-akan kita beribadah Pak tanpa putus 24 jam selama 83 tahun, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara, apa Pak persiapan kita menghadapi semua itu? Satu Pak, atau dua lah, ini khutbah Jumat ya, mungkin satu, kalau bisa dua kita sampaikan dua insyaallah. Ya satu Pak, pertama iman yang perlu kita persiapkan ini. Saya jadi merenung dalam tadi Pak, jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah ketika menyuruh kita begini dimukaddimai dengan apa? Di awal ayat Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita tidak punya iman Pak, tidak nyambung dengan untuk merespon perintah Allah ini. Sampai dulu bertanya sekali, apa imanku saat ini? Iman saya bagaimana saat ini? Jangan-jangan saya tidak masuk pada panggilan Allah ini, jemaah sekalian. Hanya orang beriman Pak. Sehingga sepakat para ulama mengatakan persiapan utama menyambut Ramadan ini, di situ ada perintah puasa ini, kutiba alaikumussyam, sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu. Masuk tidak kita Pak dengan panggilan Allah ini? Iman Pak. Bagaimana iman kita? Saya jadi merenung pula ma'asyiral muslimin, kenapa pula Rasulullah di bulan ini ya Mas sekalian, ya sudah tinggal 10 hari seperti ini atau 11 hari seperti Sya'ban ini, Nabi memaksimalkan seluruh amal kebaikannya, amal ketaatannya, amal ibadahnya. Subhanallah. Itu sampai dua sahabat sekaligus yang namanya Usama bin Zaid dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menerangkan kepada kita, kalau Usama langsung tanya sama Nabi, kenapa engkau begitu ngoyo ya Rasulullah di bulan ini, pada kita baru saja meninggalkan bulan Rajab. Rajab bulan mulia Pak. Dan itu para sahabat dibiarkan sama Rasulullah. Ada yang salat malam sepanjang malam, dibiarkan sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan mulia ini. Ada sahabat yang baca Quran terus, dibiarkan sama Nabi. Ada sahabat yang puasa setiap hari, dibiarkan sama Nabi. Subhanallah, masuk Sya'ban Nabi lebih semangat lagi Pak. Tanya sahabat yang satu ini, kenapa ya Rasulullah kok demikian? Bahkan kau puasanya hampir tiap hari begini, ada apa ini? Hadza syahrun yaghful anhu katsirun minan nas. Ini bulan banyak di antara kalian manusia ini lalai memperhatikannya, karena diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal bulan ini, kata Nabi, turfa a'malul ibad ila rabbil alamin. Amal-amal manusia semuanya Pak, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya dilaporkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya sampean sekarang Pak langsung dilaporkan oleh malaikat, ma'asyiral muslimin. Sampean khusyuk mendengarkan khutbah kami di sini, ya, sampean ngantuk, sampean tidur, semua dilaporkan oleh malaikat. Setiap detiknya Pak. Dan aku ingin ketika diangkat amalku dalam kondisi berpuasa dan banyak beramal saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah iman Pak. Supaya ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nyambung Rasulullah, jemaah sekalian.
Dan kita tahu kan al-iman yazidu bil ibadati wat ta'ati wal a'malis salihati. Iman itu meningkat kokoh, Pak. Bertambah iman itu manakala kita ini terlibat dengan peribadatan, ketaatan dan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah. Pasti meningkat. Hari-hari ini, Pak, adalah hari-hari iman. Naam, wa yanqusu bil ma'asi, menurun iman ini, habis iman ini, kropos iman ini bil ma'asi wal dzunubi wal athami, dengan maksiat, dosa dan berbagai macam kesalahan dalam hidup ini yang disengaja. Saudara, kenapa Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam? Diwajibkan kepada kalian semua, ada perintah rukun Islam bagi kita berpuasa, jemaah sekalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Supaya tidak kaget kita, diingatkan oleh Allah, sebenarnya perintah ini tidak hanya untuk kamu saja, umat sebelum kamu juga berpuasa, tentu dengan syariat mereka, ma'asyarul muslimin. Cuma buat kita, Pak, la'allakum tattaqun, supaya kalian diformat oleh Allah menjadi manusia yang seutuhnya, Pak. Saudara, wajar pula kalau Nabi kemudian mengatakan man shoma ramadhana apa? Imanan, Pak. Iman. Apa maksudnya, Pak? Sampean telah menyiapkan diri kita siap untuk berpuasa dengan benar. Kenapa? Karena terlatih pada bulan ini banyak puasa sunnah. Imanan, siap masuk Ramadan. Kenapa? Karena malam harinya, Pak, sampean sudah terbiasa salat malam. Masuk Ramadan, jamaah sekalian, salat tarawih jadi enteng bagi kita, Pak. Dan nikmat sampean berkomunikasi tiap malam kepada Allah. Imanan di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, kenapa? Karena sampean terbiasa di bulan ini, hari-hari seperti ini, Sya'ban seperti ini, Quran sampean baca. Masuk Ramadan enteng baca Quran. Apalagi tahu ada pelipat gandaan pahala di situ. Imanan wahtisaban, dan penuh perhitungan, rakus akan rahmatnya Allah, akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ma'asyarul muslimin. Saudara, ini momentum tahunan. Jangan kita anggap enteng, Pak. Saya tidak ingin Ramadan hanya terlibat, hanya dianggap, Pak, rutinitas tahunan yang datang dan pergi. Sampean harus berkeyakinan ini adalah Ramadan terakhir saya. Tahun depan saya tidak akan jumpa lagi dengan Ramadan ini. Sampean perlu merenung, Pak. Ini rata-rata kita umur kita di atas 30 tahun yang hadir sini, jemaah sekalian. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Macam saya sekarang umur 60 tahun, Pak. Kalau saya balik 15 tahun, yang umur 15 tahun berarti 45 kali saya mengikuti Ramadan. Pernah enggak, Pak, terlintas dalam benak kita pernah berjumpa dengan malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar. Siapkan mulai saat ini, Pak. Malam Al-Qadar tidak kun fayakun, ma'asyarul muslimin. Hadisnya pun dan Nabi juga sama, Pak. Iman lagi yang dimainkan oleh Rasulullah. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Ada lagi, Pak. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Al-Qadar, mencari Al-Qadar, tapi dengan iman, Pak. Maksudnya apa, Pak? Disiapkan diri kita, Pak. Dimaksimalkan ketaatan kita. Quran menjadi bagian dari hidup kita. Puasanya hampir tiap hari di bulan Sya'ban seperti ini. Kalau tidak ya Senin Kamis. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Walaupun berpuasa, walaupun hanya 1 hari. Silakan jamaah sekalian. Ini momentum tahunan buat kita, ma'asyarul muslimin. Ini karunia dari Allah. Kita umat, Pak, yang kalah jauh dengan umat-umat sebelum kita. Insya Allah kalau sampai berangkat dari iman dan wahtisab dan dipertemukan dengan malam Al-Qadar, berpuasa tidak hanya berpuasa mulut dan di bawah mulut dan kemaluan kita untuk bersenang-senang dengan istri dan bersenang-senang dengan istri kita, jamaah sekalian, tapi juga mempuasakan kedua mata kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai, Pak, Ramadan kita banyak bermain HP, jamaah sekalian, main WhatsApp dan lain sebagainya, main game. Selesai Ramadan adalah hari-hari zikir. Ramadan hari-hari istighfar. Ramadan ini Ramadan terakhir saya ingin terbaik. Kenapa? Saya ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. La'allakum tattaqun. Sampai nanti diformat oleh Allah menjadi manusia yang seutuhnya, ma'asyarul muslimin. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Asal kejadian kita, Pak, sampai menjadi manusia baru. Tak punya dosa sedikit pun. Man shama ramadhana imanan wahtisaba thumma lam yarfut wa lam yafsuq kharajat min dzunubihi kayama waladatu ummu. Keluar dari dosanya begitu masuk 1 Syawal, jamaah sekalian,
persis kayak bayi yang baru lahir, kata Nabi. Bayi, bayi Pak, bayi itu semua menggemaskan jemaah. Hatta salah Pak, lihat anak bayi Pak, balita Pak, tukaran satu sama lain, setelah 1 bulan akrab lagi Pak, tidak ada dendam. Marahnya marah sesaat saja. Kenapa? Fitrahnya masih dijaga jemaah sekalian. Orang kalau berpuasa di bulan Ramadan Pak, dampaknya setelah itu 1 bulan, 2 bulan sampai ketemu Idul Adha berikutnya Pak, menjadi manusia baru. Baru imannya, baru kualitas ibadahnya, baru akhlaknya, baru cara berfikirnya, baru perasaan islaminya, baru kepekaan sosialnya, dan lain sebagainya. Itulah madrasah Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Mohon maaf, saya menambah sedikit. Pak, sempurnakan puasa kita dengan baca Al-Quran. Tadi puasa yang saya katakan, puasa ini intinya, wajibnya, ya, inti ibadah Ramadan berpuasa. Pastikan Pak, puasa sampean puasa yang sempurna sampai terformat la'allakum tattaqun. Puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa pikiran, puasa tangan, puasa kaki, semuanya berpuasa, tunduk pada aturan Allah. Ini luar biasa, tarbiyah, training dari Allah selama 1 bulan penuh. Yang kedua, sempurnakan dengan baca Al-Quran, karena Allah juga mengatakan pada ayat-ayat Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Sampai dengan Al-Quran dapat hidayah, dengan Al-Quran dapat bayyinah, detail mendapatkan macam-macam hidayah itu sampai yang kembali pada Al-Quran. Dengan Al-Quran dapat furqan, bisa tahu Pak mana yang halal, mana yang haram, mana jalan ke surga, jalan ke neraka, mana yang baik, mana yang buruk. Quran Pak, sampai pusing-pusing baca Quran. Quran nur, apa nur? Cahaya. Berarti Pak sampai akan mendapatkan penerangan hidup dari Allah. Tidak gelap hidup ini ma'asyar muslimin, apalagi dalam kondisi berpuasa. Quran jemaah sekalian rahmah, ada cinta Pak dari Allah, ada kasih sayang. Makanya orang-orang ahli Quran dikatakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala ma'asyar muslimin. Sampai Pak nanti orang di sekitar kita akrab dengan kita dengan Quran yang biasa kita baca. Quran itu juga syifa, obat bagi kita, obat pikiran, obat perasaan yang sakit, yang sedih, obat fisik ya, termasuk juga obat hati jemaah sekalian, obat hati jemaah sekalian. Kemudian Quran jemaah sekalian kitabun mubarakun, kitab yang penuh keberkahan. Jadi kalau sampean merasa Pak tidak berkah hidup ini, cepat habis uang kita, rasanya waktu cepat, sibukkan dengan Quran, diberkahi langkah-langkah kita ma'asyar muslimin. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian Allah juga mengatakan, ya akhi, Pak, ini penting, apalagi bangsa kita ini cukup banyak masalah, berdoalah. Disebut pada ayat-ayat Al-Quran tentang doa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat kepada Allah. Ujibu da'watad da'i. Aku pasti langsung mengijabahi orang yang berdoa kepadaku. Tinggal sampean evaluasi saja Pak ya. Adab-adab doanya perhatikan. Ya. Bersuci, baca Quran dulu, akui kesalahan kita, dan pastikan tidak ada barang haram kita makan itu. Ya, minta sama Allah, pasti doa sampean dikabulkan. Catat Pak mulai saat ini, apa doa terbaik sampean? Minta pada Allah, minta pada Allah. Kalau bahasa Nabi Pak, minta masuk surga tanpa hisab ya, bersama Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan silakan berdoa sekehendak kita. Terakhir ya akhi, tolong Bapak sebelum saya menutup khutbah ini, akrablah dengan keluarga kita. Jadikan Ramadan momentum untuk berakrab-akrab dengan istri, berakrab-akrab dengan suami, berakrab-akrab dengan anak dan mantu, berakrab-akrab dengan orang tua dan mertua, dengan tetangga kanan kiri kita. Disebut secara khusus pada 187 rentetan ayat Ramadan. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini masjid, saya tidak bisa fugal-fugalan berbicara, tapi intinya aib besar kita berada di bulan Ramadan, kemudian kita tukaran Pak dengan keluarga. Tidak tegur sapa dengan istri, tidak tegur sapa dengan kakak adik kita, tidak tegur sapa dengan ipar-ipar kita, tidak tegur sapa dengan mantu dan ponaan-ponaan kita. Musibah ini Pak. Berarti puasa kita, Ramadan kita dipertanyakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sempurna untuk kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Rasulullah di bulan yang sangat mulia ini. Dan semoga pula dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma barik lana fi baqi hadhihi al-ayyam min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma taqabbal minna tadabburana wa qira'atana lil Qur'an. Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kull khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.